Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca ulang pada bab kedua dari buku Arba'una Hadisan fil Atfali Wasyabab. Bab Igtinami Sinnit Tufula Wasyabab. Bab Igtinam, memanfaatkan masa kanak-kanak, wasyabab, dan masa muda. Dari bab ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya masa muda, masa kanak-kanak dan masa muda adalah masa yang cemerlang. Memang masa yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya, sebagai orang tua harus betul-betul mengawasi anak-anak mereka, baik yang masih kecil ataupun yang sudah remaja. Ini masa-masa keemasan. Oleh karenanya dulu mereka para ulama salaf memanfaatkan masa-masa kanak-kanak tadi untuk mendidik putra-putri mereka dengan hifdzul Qur'anil Karim. Karena di masa kanak-kanak tadi anak-anak lebih cepat nangkap dan susah lupanya tadi. Sampai-sampai mereka orang Arab mengatakan at-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar pada masa kanak-kanak itu bagaikan ngukir di atas batu. Anak-anak itu kalau diajar kadang bikin sebel, bosan kita diajar, diarami, gaduh. Tapi apa yang kita sampaikan tadi itu nempel. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Sedangkan belajar ketika sudah dewasa bagaikan ngukir di air. Cepat menorehkan tadi, tapi cepat hilang. Kalau anak-anak susah menorehkan di atas batu ini tadi, tapi kalau sudah tertulis itu tidak bisa hilang. Inilah masa-masa muda, masa-masa anak-anak. Kalau dulu mereka para sahabat Nabi kita Muhammad SAW punya perhatian yang besar terhadap anak-anak. Bahkan di antara mereka ada yang mendidik anaknya untuk berpuasa dalam keadaan anaknya itu tadi menahan lapar sambil nangis. Yang diceritakan oleh Ar-Rabi bintul Muawwidh, dia menceritakan kunna nasumu yauma Asyura wa nusawwimu abna'ana. Dulu kami puasa Asyura dan kami menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa. Fa idza baka ahaduhum minal ju' a'tainahum al-lu'ba minal ahni. Kalau ada yang nangis dari anak-anak kami ini tadi karena lapar, kami kasih mainan yang terbuat dari bulu-buluan. Hatta yakuna dzalika indal iftar. Terus berlanjut sampai datang waktu berbuka. Itu di masa para ulama di zaman dahulu di kalangan para sahabat.
Di sini disebutkan argumentasinya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dulu masuk Islam ketika itu Rasul masih berdakwah di Mekah. Dalam artian dia masuk Islam di awal-awal di Mekah. Cuma Abdullah ibn Mas'ud ini berasal dari kabilah atau suku yang kecil, bukan suku yang besar. Pernah suatu hari beliau melihat Rasulullah SAW sedang sholat, sedang ibadah di samping Ka'bah. Lalu datang orang Quraisy, rombongan, meletakkan tembuni, ari-arinya hewan. Bagian kalau hewan lahiran itu kan ada tembuni dia, ari-arinya tadi diletakkan di punggungnya Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud, laukana liman'ah, kalau aku punya kekuatan, ya, punya kemampuan, aku akan bela Rasulullah SAW. Namun pada saat itu beliau tidak punya kemampuan. Beliau melihat tiba-tiba datang Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasul, datang menyingkirkan kotoran tersebut. Kemudian Rasul berdoa. Ya, ternyata orang-orang yang meletakkan kotoran di punggungnya Rasul tadi semuanya tewas pada saat perang Badar, yang terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kufar Quraisy pada masa itu. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Beliau sahabat, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan termasuk sahabat yang juga banyak bersama Rasulullah SAW. Beliau termasuk ahli fikih dan juga ahli tafsir dari kalangan sahabat. Qal Abdullah ibn Mas'ud, beliau menceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati, la tazulu qadamu ibni Adam, tidak akan bergeser, tidak akan tergelincir, la tazulu, tidak akan bergeser qadamu, qadamu artinya kaki, ibni Adam, kaki anak Adam. Maknanya tidak akan bergeser kaki seorang manusia, seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat, min indi rabbihi, di hadapan Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya, kemana dia sirnakan masa mudanya tadi, kemana dia hancurkan masa mudanya tadi. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian Rasul menyebutkan dia akan juga ditanya tentang hartanya. Itu poin yang ketiga. Namun harta ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia dapat, wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa dia habiskan, dia nafkahkan. Berarti 3 dan 4 ya. Wa madza amila fi ma'alimah. Dan yang berikutnya Rasul menyebutkan tentang apa dia amalkan pada perkara yang dia ketahui tadi. Maknanya ilmu yang sudah diketahui sama dia tadi, apa amalannya. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wajah Nabi Barzah wa Mu'adz aidan.
Hadis ini juga datang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami dan Mu'adz ibnu Jabal juga. At-Ta'liq, penjelasan. Hadzal hadis, pada hadis ini, fihi tanbihun lisyabab, terdapat peringatan untuk para pemuda, wa ghairihim, dan yang selain mereka, alal hirsi ala igtinami sinni syabab fi ta'ati wal khair wa igtinami sa'iril umr, untuk semangat, alal hirs, untuk semangat di dalam memanfaatkan umur masa muda ini tadi pada perkara-perkara ketaatan dan kebaikan, waqtinami sa'iril umur, dan juga memanfaatkan seluruh umur dia. Hadis ini terdapat peringatan, terdapat tanbih, warning, ya, peringatan keras dari Nabi SAW untuk para pemuda dan selain pemuda. Tidak khusus kepada pemuda saja, tidak khusus pada orang yang masih muda, masih bujangan, namun berlaku juga untuk yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk semangat untuk memanfaatkan masa muda kita ini tadi pada perkara apa? Perkara ketaatan, kebaikan, serta memanfaatkan seluruh umur yang ada. Fa idza husiba ala dzalik kana lahu jawabun musyarrafun wa najah. Apabila seorang pemuda yang baik, yang bisa memanfaatkan waktu tadi, husibah, dihisab ala dzalik, atas umurnya dia tadi, kana lahu jawabun musyarrafun wa najah, maka dia akan memiliki jawaban yang mulia serta akan memiliki keselamatan. Orang yang bisa memanfaatkan masa muda pada perkara-perkara yang sifatnya ketaatan, pada perkara-perkara kebaikan, maka tatkala dia dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, dia akan bisa menjawab. Pemuda yang luar biasa. Fangzur akhil muslim fi syababika fima ablaitahu, fangzur akhil muslim fi syababika, lihatlah wahai saudaraku sesama muslim, fi syababika, pada masa mudamu, fima ablaitahu, pada perkara apa engkau habiskan, engkau sirnakan masa mudamu ini tadi. Melihat, tinggal kita yang masih muda ini tadi. Kemarin sudah kita jelaskan yang namanya syabab, sinus syabab, masa muda itu dihitung dari baligh sampai 35 atau 45 tahun. Berarti ketika kita yang jamaah yang ada di sini, kalau umurnya masih di bawah 40, itu disebut dengan syabab. Kalau lebih dari 40, bahasa Arabnya al-kahul, orang dewasa. Kahul itu pikirannya matang. Dan memang biasanya ketika seseorang sudah 40 ke atas, keinginan dia untuk menikmati nafsu dunia ini tadi sudah mulai berkurang. Semakin bertambah umur seseorang itu, nafsu dunianya berkurang. Kalau seandainya nafsu dunianya besar, syahwatnya masih besar, semakin bertambah umur, ini yang repot. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 golongan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah SWT. Apa diantaranya? Rasul menyatakan syekhun zanin, kakek-kakek masih syahwatnya tinggi. Kanji, kakek-kakek yang kanji. Syekhun zanin, zanin itu pezina. Udah tua-tua, udah kakek-kakek, masih suka, kalau bahasa Palembangnya kanji. Ya, bukan tepung kanji yang itu buat kue itu ya. Tahu kan yang Mas Arif ya? Insya Allah tahu ya.
Istilah Palembang ini kanji. Makanya kalau nanti di luar ada yang bilang dasar kanji itu bukan pujian, tapi semirip ejaan lah. Kanji. Ya. Genit. Oh ya, genit ya. Nah, genit itu tadi, genit. Syekhun zanit. Kenapa kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini tadi? Kenapa kakek-kakek ini tadi azabnya besar? Ketika para ulama menjelaskan hadis ini tadi, ya, mereka mengatakan umumnya umur orang sudah tua itu syahwat terhadap dunianya sudah mulai berkurang, hilang. Ini kok syahwatnya masih tinggi, masih genit. Ini menunjukkan orangnya kebangetan. Maka layak untuk mendapatkan azab yang pedih. Fa innahu kasaubil jadid tamurru alaihil ayyamu hatta yasira balian. Dikarenakan masa muda tersebut kasaubil jadid, bagaikan baju baru. Ini faedah. Kata penulis buku ini, masa muda itu bagaikan baju yang baru. Tamurru alaihil ayyam hatta yasira balian. Dengan berlalu hari, ya, maka akan menjadi balian, usang. Baju itu sebagus baju apapun, semahal apapun, kalau berlalu hari demi hari akan usang kan. Tidak lagi istilahnya, kalau istilah kita Palembang ini baju anyar, ya kan, sudah mulai buruk, usang. Wa ya'ti ba'dahu sinnus syaib, maka akan datang setelah masa muda ini tadi sinnus syaib, masa tua. Wasa'id man umruhu bil khair, orang yang bahagia itu adalah orang yang umurnya penuh dengan kebaikan. Wa in kunta mimman dhayya'a fa ahsin fima baqiya liyaghfirallahu ta'ala ma qad madha. Wa in kunta mimman dhayya', kalau seandainya engkau termasuk orang yang dhayya'ah, suka nyanyiakan umur, nyanyiakan waktu, fa ahsin fima baqiyah, maka perbaikilah apa yang tersisa dari umur tadi. Nah, ini kan mungkin kita dulunya ya maklum lah, sebelum umur 30 ini tadi, sudah. Kalau anak muda itu kayaknya, kalau di Palembang ini, kalau dulu musim orgenan ya, kayaknya ndak ada orgen di Kenanga dan Ramakasih, Sultan Syahrir ini, itu yang ndak didatangi. Entah siang, entah malam, kalau ada subuh-subuh. Ya Usman ya. Sekarang semenjak ikut pengajian, sudah berhenti dari tindakan seperti itu tadi. Fa ahsin fima baqiyah. Kata penulis buku ini, maka perbaiki apa yang sisa. Kadang kan kita dapat hidayah itu sudah umur 50 tahun, umur 60 tahun, 3 tahun lagi mau mati baru dapat hidayah, baru mau ibadah. Sisa waktu ini tadi, maka perbaiki. Apa fungsinya? Liyaghfirallahu ta'ala ma qad madha, supaya Allah ampuni bagimu apa yang telah berlalu dari dosa ini tadi. Namanya menutup keburukan tadi dengan kebaikan. Al-ibra bihusnin nihayah, bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Kata para ulama, patokan yang teranggap tersebut adalah bihusnin nihayah, bikamalin nihayah, bagus pada bagian akhir, sempurna pada bagian akhir, bukan kekurangan pada saat awal. Siapa sih di antara kita yang mungkin tidak terjatuh perkara yang sifatnya dosa layaknya anak muda? Males sholat, mungkin maaf-maaf, pecandu, narkoba, pemabuk dan yang lainnya. Namun ketika masih ada kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur yang ada tadi, maka diperbaiki. Pada hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di sini disebutkan dalam hadis ini
Rasul menyatakan la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Inilah yang disebut dengan hisab. Akan terjadi hisab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisab pada hari kiamat ada 2. Yang pertama, hisab, terjadi diskusi, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekan dia, keburukan-keburukan dia. Kemudian dia melawan, dia melakukan pembelaan. Terjadi dialog. Ya. Munaqasyah. Orang kalau sudah seperti ini, Rasul menyatakan man nukishal hisab udzib. Siapa yang hisabnya terjadi munaqasyah, dialog, maka itu tanda dia akan diazab. Hisab yang kedua, yaitu hisaban yasiran. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, bagaimana gambarannya? Ada al-ardu, semata-mata dipaparkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada dia, ini engkau, ya. Alam kunta ta'mal kadza wa kadza. Bukankah engkau dulu pernah melakukan seperti ini, seperti ini? Fi yaumi kadza wa kadza. Dia menyatakan bala ya Rabb. Iya, betul, aku dulu melakukan begini dan begini. Orang yang seperti ini tanda dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia cuma ditampakkan. Ini loh. Ya, sebagaimana contoh misalkan hadis bitaqah. Ya, bitaqah, ada seseorang yang dosanya tadi 99 catatan, satu gulungan catatan tadi seluas mata memandang. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan halaka min hasanah, engkau punya kebaikan, punya amalan? Dia menjawab, la ya Rabb, halaktu, binasa aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal laka hasanah, bahkan engkau punya kebaikan. Lalu dikeluarkan secari kertas, bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Lalu diletakkan di satu timbangan, sedangkan dosa tadi yang 99 gulungan seluas mata memandang ini tadi diletakkan di satu daun timbangan sebelahnya, ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan catatan dosa tadi. Ini hisab yang ringan, semata-mata ditampakkan, kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke mana? Yang ringan atau yang berat? Kita tidak tahu. Kita cuma bisa berharap dan berupaya untuk menjadi golongan yang dihisab dengan hisab yang ringan, cuma ditampakkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Kalau sudah berhadapan para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah hari yang betul-betul mengerikan. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seseorang insan pun melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tersebut tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Langsung dia ditanya oleh Allah dan langsung dia menjawab. Kata Rasulullah SAW, fayanzuru aymana min fala yara ilan nar. Lihat ke kanan, tidak melihat kecuali neraka. Lihat ke kiri, tidak melihat kecuali neraka. Fayanzuru ila tilqa'i wajhi. Dia melihat ke depan, fayanzuru ila tilqa'i wajhi fala yara ilan nar. Melihat ke depan, tidak dilihat kecuali neraka. Hari yang mengerikan. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka meskipun sebutir kurma. Maknanya sedekah dengan sebutir kurma. Dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari pertanyaan tersebut ada. Dan tidak mungkin kita bisa berhindar. Semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari tersebut setiap jiwa akan mendapati seluruh yang dia kerjakan terpaparkan. Ada semua detail.
Sampai-sampai disebutkan, dikisahkan dalam ayat yang lain, dia mengatakan, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, katanya dia? Tidak ada dosa besar, dosa kecil, melainkan ditulis. Kebaikan besar, kebaikan kecil, semuanya ditulis. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Dia mendapati apa yang dulu dia kerjakan, hadiron, terpapar, kata Allah SWT. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Dan Allah SWT tidak akan menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Hari yang sangat mengerikan, ya, hari perhitungan. Nah, di antara bentuk yang ditanyakan oleh Allah SWT dalam hadis ini, ada umrihi fima afna, tentang umur. Berkaitan dengan umur ini, kapan mulai dihitung? Mulai dihitung yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT, yang dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba yang akan ditanya oleh Allah SWT dari umur dia baligh sampai wafat. Karena sebelum baligh dia ghairu mukallaf, belum dibebani syariat, belum dihitung dosanya. Setelah dia baligh, baik laki-laki atau perempuan, maka dia akan berkewajiban, berhak mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, berhak mendapatkan kebaikan, dan dia juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa dia yang dia lakukan ketika di dunia. Dihitung setelah balik. Yang disebutkan oleh Rasul tentang apa umurnya dihabiskan. Ada orang yang kadang menghabiskan umurnya sama sekali dalam perkara kemaksiatan. Habis umur sama sekali. Tak pernah masuk masjid. La yadkhul masjid illa wa huwa mayyit. Tak pernah masuk masjid kecuali dalam keadaan mayit. Ada kadang seperti ini. Siang di jalanan, malam Minggu, malam Sabtu diskotik, tapi dibawa juga ke masjid. Tembak polisi, ya, kasus pengedaran narkoba, kasus begal, kasus maling, masuk masjid. Orang-orang yang seperti ini, ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak layak dimasukkan di masjid. Tidak layak dimasukkan di masjid, dan tidak layak disolati. Dia tidak ingat kepada Allah SWT. Solat pun tidak. Gimana kita mau nyolatinya? Dia solat sama sekali tidak. Kita katakan KTP dia Islam, ini kan KTP-nya Islam, tapi dia juga tidak pernah sholat, tidak pernah menjalankan syariat Allah SWT, tidak ingat dengan Allah SWT. Habis umur, sampai nyawa lepas di badan tadi, dalam keadaan umurnya tidak di atas ketaatan. Kemudian yang kedua disebutkan sama Rasul dalam hadis ini tentang seorang pemuda yang masa mudanya tadi sia-sia begitu saja. Ini juga dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT. Maka sangat beruntunglah kalau seandainya masa muda kita ini tadi dihiasi dengan ibadah. Waktunya sholat luar biasa loh. Muda-muda ya seperti kita nih para jamaah, ya, yang ada di hadapan saya ini mau pengajian. Ini kan muda-muda. Ya pada luar biasa. Lihat di masjid-masjid itu, kebanyakan pengajian itu, yang satunya udah nggak kuat duduk lama-lama, yang satunya sudah asam urat, yang satunya begini dan begitu. Kalau ini kan muda-muda rata-rata. Alhamdulillah juga musola masjid kita ini tadi, Masjid Al-Ikhlas ini tadi, ya, dari sekian warga yang di sini yang muda-muda juga rajin ke masjid. Walaupun ada juga yang tua-tua kan, 1-2 orang, tapi yang untuk yang muda-muda. Maka tatkala kita tersibukkan dengan ibadah di masa muda kita, masih ingat dengan Allah SWT, itu betul-betul hidayah dari Allah SWT. Lihat anak-anak muda, orang-orang muda, seumuran sama kita, tapi hidupnya di mana? Tidak hidup di masjid, tidak hidup di ibadah kepada Allah SWT, hidup dengan kemaksiatan. Ini kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat. Orang yang masa mudanya tatkala dia penuh dengan ibadah, maka di masa tuanya dia akan dijaga oleh Allah SWT. Itu kuncinya.
Dan saya pribadi menyaksikan secara pengalaman, ngamati orang-orang yang masa tuanya kuat-kuat, rata-rata di masa mudanya penuh dengan ibadah. Kalau ya maaf ya, kadang ketemu kakek-kakek di masjid, jalan susah. Nah, ini petanda yang masa mudanya dulu kurang ibadah. Yakinlah kalau kita betul-betul jujur, maka Allah SWT akan jaga. Rajin baca Al-Quran, rajin ibadah salat sunnah, rajin berpuasa dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka masa tua kita akan dijaga oleh Allah SWT. Tidak akan terjadi kepikunan. Berapa? Diomongi siang malam dia, tidak akan terjadi. Apa dalilnya? Dalilnya Allah SWT, Rasul menyatakan ihfazillah yahfazkah. Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Disebutkan kisah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kata beliau, disebutkan di zaman dahulu ada seorang kakek-kakek yang jawazal mi'ah, umurnya sudah 100 tahun lebih dan bisa lari kencang layaknya syabab, seorang pemuda. Ditanyakan kepada kakek tersebut, kenapa anda sudah umur 100 lebih engkau sehat dan kuat? Kalau mungkin jawaban kita sekarang ini maklum lah, olahraga, fitness, ya, ngejim istilah olahraga, ngejim tuh, bukan motor rusak, ngejim itu tadi, ngejim itu tadi, ngejim kan, bukan. Ternyata kata kakek tersebut, ya, hafidna hududallah, ya, kami menjaga batasan-batasan Allah SWT, maharimullah, syariat-syariat ini tadi. Fis syabab, ketika kami masa muda, wa hafidhanallahu fil kibar, lalu Allah jaga kami ketika kami masa tua. Oleh karena itu ya ikhwan, para jemaah, tidak kita jumpai ya orang yang hafal Al-Quran otaknya linglung. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Betul-betul dia hafal Al-Quran, tidak dijumpai orang yang linglung di masa tuanya. Linglung itu pikun. Makanlah, mandi, itu tadi kan, itu kan pikun kan. Wis mangan, misalkan suruh mandi, wis mangan, gitu tadi. Ini kan pikun, orang yang hafal Quran enggak. Makanya jangan heran ya, kakek-kakek yang sudah tua, kalau dia rajin ibadah, maka Allah SWT akan jaga. Di mana Al-Quran itu singgah, maka akan dijaga oleh Allah SWT. Otak orang tersebut tak akan terjadi kelinglungan. Kalau dia betul-betul menjaga ya Al-Quran ini tadi, bukan sekedar hafal, dijaga sama dia, syariat ini tadi diamalkan sama dia, itu akan terjaga. Kemudian juga disebutkan ini di sini berkaitan dengan harta, akan ditanya dari mana dapatnya, kemana dia habiskan. Untuk harta ini 2 poin yang akan ditanyakan oleh Allah SWT. Dari mana dapatnya? Ini duit dapat dari perkara yang halal ataukah haram, akan ditanyakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu para jemaah, ya, pekerjaan halal itulah kasbul halal, amalul abtal. Kata para ulama salaf di zaman dahulu, mereka mengatakan kasbul halal, usaha yang halal, amalul abtal, adalah pekerjaannya para jagoan. Batol, orang yang jago. Orang yang jago bukan yang ngambil duit, munguti duit apa yang jual-jualan pinggir jalan, dimintai 10.000, 15.000, 20.000, bukan. Ini kan meras kan, malak istilah kita. Bukan yang seperti ini. Ini bukan pekerjaannya para pahlawan, para jagoan, bukan. Ini pekerjaan orang rendahan. Namun pekerjaan orang yang jagoan, kasbul halal, mencari harta yang halal. Amalul abtal adalah pekerjaannya orang-orang yang jagoan, itu cari yang halal. Sudah dapat ya, halal hartanya tadi, udah kerja, udah jualan, maka gunakan pada perkara yang baik ya, perkara yang baik ini tadi pada perkara yang sifatnya ketaatan atau sifatnya mubah, yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia, di akhirat. Jangan digunakan harta ini tadi pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan ditanya oleh Allah SWT,
Sebagian orang kadang semakin mudah dia dapat duit, maka semakin cepat juga dia menghabiskannya serta digunakan pada perkara yang haram. Dapat duit dinas, biasanya kelas-kelasnya kalangan elit ya, duit dinas. Nah, mau kemana? Dinas luar kota, kunjungan ke daerah pelosok lah. Dari perwakilan fraksi A misalkan, kunjungan. Malu kan ada duit jalan itu kan? Duit dinas. Duit apa namanya? SPD. Wah, apa tadi? Surat perjalanan dinas. Ada duit itu kan? Ada duit. Wah, besar ini. Mumpung lah ini tadi. Maklumlah sekali-kali kita heavy malam ini tadi. Ya, kemana? Ke Alexis. Ya, ya lah tutup tapi kan, makanya kemarin kan ketika Alexis itu kan coba lihat katanya dia kan coba lihat CCTV-nya, siapa saja yang datang di kalangan pejabat-pejabat itu tadi kan. Semakin mudah dapatkan duit maka mudah dihabiskan kepada perkara yang haram. Nauzubillah. Coba kalau duit yang puluhan juta tadi ya dikasihkan ke masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, luar biasa tercukupi, tapi dihabiskan pada perkara yang haram, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar pertanyaannya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini untuk para orang-orang yang berilmu. Rasul menyatakan wa madza amila fi ma alima. Apa yang telah diamalkan pada perkara yang sudah diketahui sama dia. Seseorang tatkala sudah punya ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan mereka para ulama menyebutkan kalau perkaranya tadi sunnah bukan perkara wajib, amalkan walau marrah. Kata Imam An-Nawawi, ya, kalau seandainya telah sampai kepada engkau hadis Rasulullah SAW, amalkan walaupun sekali, minimal gitu loh. Contoh misalkan, tahu keutamaan sholat duha, minimal lah seumur hidup tadi sekali ngamalkan. Jangan sampai tahu ilmunya tapi tidak pernah sama sekali sholat duha ya. Atau misalkan keutamaan puasa, banyak kan kita ya, ada Senin Kamis ya, Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Anggaplah tidak bisa rutin puasa Daud, coba-coba sesekali, sepekan lah ya, kelang sari. Pernahkah puasa Daud seandainya ditanya oleh Allah SWT? Pernah. Seumur hidup sepekan. Berarti kan mulai Senin misalkan, Senin, Rabu, nanti ketemu Jumat, ketemu lagi Ahad, Minggu. Minimal lah untuk diamalkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah hadis yang kita bisa baca. Mudah-mudahan kalau ada yang mau menghafalkan ya sangat bagus sekali. Kalau satu pekan ya, satu hadis mungkin lumayan kan. Kalau 10 pekan 10 hadis ya Mas ya. Itu tadi. Kan kalau 10 pekan 10 hadis ya mungkin setahun kan udah bisa ngelanjutkan kajian di sini kan ya Mas ya. Itu tadi kan untuk kelas anak-anak dulu kan, nanti kan wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.